Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Salawat selalu bertangkingan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, tauladan kita, yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina yahmiluna minaz zulumati ilan nur wa kadzalika siratal mustaqim. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah hamba untuk menjelaskan sebuah dalil atau mengulik tentang tema tentang tolong menolong. Tolong menolong. Tolong menolong itu apa sih? Tentunya sering kita lakuin, sadar atau tidak sadar. Dalam bahasa Arab, tolong itu yaitu ta'awun. Ya. Bukan masjid ta'awun ya. Ta'awun adalah sikap kebersamaan, sikap saling memiliki dan sikap saling membutuhkan antara sesama manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, ata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya hambaku, bertolong menolonglah dalam 'alal birri, atas kebaikan, atas kebajikan. Dan wala ta'awanu, dan janganlah kalian tolong menolong 'alal ismi wal udwan, dalam kejelekan dan permusuhan. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya setiap dari kita ada hak, ya, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Tolong menolong ini selalu harus kita galangkan, selalu kita gerakkan. Ya, kita lakukan ke sesama kita, sesama kaum muslimin dan muslimat. Tentunya dalam hal kebaikan. Ya, dalam hal tolong menolong, mungkin dalam pembangunan masjid, dalam sedekah, ya, kemudian banyak lagi, ya, muamalah yang sering kita lakukan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan, ya, mau nyopet, kerjasama, mau ngambil barang orang, kerjasama, itu adalah sikap atau tolong menolong yang diharamkan. Ya, yang namanya mengambil, apalagi bekerja sama dalam keburukan, itu pasti diharamkan. Dalam ayat lain dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Ibarat kata begini, ya, kita nanam pohon cabai sama pohon tomat. Kita nanam nih di ladang atau di sawah atau di hidroponik. Kita nanam tomat atau cabai, pasti rumput itu ikut-ikutan tumbuh. Tapi kalau misalnya kita nanam rumput, tomat sama cabai tumbuh atau enggak? Enggak. Begitulah seperti halnya kebaikan serta keburukan.
Kalau kita nanam kebaikan, sekecil atau sebesar apapun, yang buruk itu pasti ada. Ya, kalau kita nanam yang buruk, nggak mungkin yang baik itu ada. Begitulah. Ya, tanpa kita sadari itu sering terjadi. Ya, kita kalau misalnya berbuat baik kayak yang viral sekarang, ya ada yang namanya di TikTok itu pengadopsi anak. Ya, Mbak Nopi nggak salah namanya. Ya, di TikTok itu viral. Jadi dia ngasuh 10 atau belasan anak yang dimana anak itu terlantar karena orang tuanya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ya, dia udah ngebantu, masih aja disalahin sama pemerintah. Entah karena peraturannya, bukan kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan itu nomor belakangan. Yang penting peraturan. Mungkin dia karena mungkin legalitasnya belum disetujui atau gimana. Yang jelas niat dia untuk menolong karena melihat ada bayi yang tidak ada asuh dari orang tuanya, tidak kena atau tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Ya, dia ambil, dia diadopsi, tapi tetap salah. Nah, begitu juga kebaikan. Kalau kita semisalnya menanam kebaikan sekecil atau sebesar apapun, yakinlah itu akan nanti diganti. Ya, makanya jangan sampai bosan untuk menolong dalam kebaikan. Nah, jadi pada intinya adalah bertolong menolonglah selalu kita ini dalam kebaikan, dan janganlah selalu kita menolong orang tentunya dalam hal kejahatan. Itu pasti dilarang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada hal yang bisa ditanyakan, silahkan tanyakan. Ada pertanyaan? Cak, ada tanya Cak? Ji. As-su'alu nisful fahmi. Pertanyaan itu sebagian dari paham. Ya, silakan Ocha. Terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Oh, belum. Iya. Kita minta tolong. Iya. Itu bohong. Tapi bohong. Tapi bohong. Gimana? Contohnya peristiwanya kayak gimana? Tolong dong, dompet disebut. Ya itu mah udah bohong banget tuh mah. Ya, katanya sih ada riwayat ya. Kalau misalnya kita berbohong dalam kebaikan itu dibolehin dengan satu syarat, satu catatan. Misalnya kita berbohong kepada suami atau istri kita. Ya, jadi khawatirnya kalau kita tidak berbohong itu akan menjadikan mudarat yang lebih besar. Jadi kalau misalnya ada mudarat yang lebih kecil, kita bisa ambil yang kecil daripada mudarat yang lebih besar. Gitu. Kalau misalnya dosa, tapi kan itu untuk kebaikan gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada problem apapun, ternyata kalau misalnya ngomong jujur atau apa namanya ngomongnya nggak beneran, nggak jujur,
takutnya ada mudarat yang lebih besar gitu loh. Sekalipun memang kan ada lagi tuh dalilnya qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang baik atau yang jujur walaupun itu pahit gitu. Tapi kalau misalnya kita ternyata suami atau istri atau suami berbohong demi kebaikan, itu juga diperbolehkan. Berarti itu berlaku bagi Iya. Kalau iya mungkin buat suami istri aja. Iya gimana? Nah teman ini dikadalin. Iya gimana? Ya Ji. Misalkan ada orang yang sama-sama pentingnya buat kita, kayak misalkan contoh lah ya, orang tua ibu sama bapak. Nah dia tuh minta tolong sama kita. Iya. Salah satu di antara dua ini, nah mana dulu yang kita tolong? Misalnya ada abah sama abah, ibu sama abah nyuruh kita minta tolong. Habis itu mana yang perlu kita utamain? Oke. Mungkin itu kan situasi kondisional. Ya, jadi ketika kita melihat mungkin dari seberapa urgentnya. Enggak kan, kalau misalkan Gimana? dia misalkan dua orang misalkan kecebur kali atau sembilan kali dalam. Iya. Kita tuh cuma bisa nyalain salah satu. Wah ini ketebakan ya. Jadi kita ada dua orang kejebur. Orang ini terpenting bagi kita. Kita mau pilih yang mana? Bapak sama emak lah, bapak sama emak kita nih. Bahkan lagi goes, dua-dua tur. Dua-dua kan terus sebentar nih. Terus yang kita tolong tuh ibu kita dulu, kita pindahin dulu. itu kan pertanyaan BBM yang Ini kayak pertanyaan teka-teki silang ya. Kayak TTS. yang pindah dari tiga. Iya. Aduh ini mah udah tahu aja di jawabannya gimana. Kira-kira jawabannya apa, Tadaji? Ya kan baru dengar itu. Kalau normalnya sih lebih baik kita ambil atau tolongin ibu kita dulu. Salah nggak? Salah. Gimana? Baiknya tolongin dua-duanya. Hah? Jangan tolongin dua-duanya biar adil. Ibu berharga. Kalau nggak kita tolong bapaknya dulu, berarti ibunya yang ngikut sama bapaknya. Gimana? Lihat urgensinya aja. Kita tutup sumurnya. Kita kain kapanin aja. Tinggalin orang lain. Apa aja nggak tahu itu siapa. Ya bener apa tanya Ji, yang bener. Itu kan benar, Sat. Ya gimana ya? Nggak. Itu kan penting bagi kita. Ya udah, berarti Iya deh. Karena boleh seperti itu. karena kan ibu baru bapak. Ibunya pernah berantem sama ibu. Tetaplah ya. Apa dulu yang tolongin? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bapak dulu yang ditolongin. Kan dia istrinya ada dua. Ada dua. Ya. Istrinya ada dua. Kalau bapaknya selingkuh nggak usah tolongin. Ya sekarang lagi zaman pelakor kan. Ikhlasin. Yang selingkuh kan biasanya yang undang-undang wanita dulu. Ya. Aduh, wanita yang parah. Emang. Oke, Dika. Bang, perkara bohong nih ya, suami istri. Contoh suaminya gaji 3 juta, ngomong ke istri 2 juta, boleh nggak? Itu dosa banget itu. Ini kalau ini ya, gua pernah dengerin ceramah Buya Hamka, Buya Yahya. Jadi kalau semisalnya suami dapat gaji 3 juta, dikasih lah sama si bini itu 2 juta, dia megang 1 juta. Nah, kalau ternyata dengan 2 juta ini sudah bisa mencukupi kebutuhan dari istrinya, nah, ya. Kemudian sebenarnya kalau udah menikah, kita urgensinya emang harus dititik beratkan kepada istri. Ya tapi
kalau misalnya dari kebutuhan apa namanya istri ternyata di angka segitu udah mencukupi, dan satu itu bisa apa namanya udah bisa cukup lah ya, nggak usah udah dibeliin ternyata kan 2 juta, ternyata kan udah dibeliin apa-apa, kebutuhannya udah mencukupi semuanya. Ternyata 1 juta kan itu mungkin bisa dialokasikan suaminya mungkin buat ngasih ke orang tuanya. Ya bukan cewek lain, asal dengan nah itu jangan. Tapi kalau misalnya karena kita iya. Misalkan istrinya padahal kan nggak cukup nih 2 juta sebenarnya. Iya. Tapi dicukup-cukupin sama istrinya gimana? Ya bagus. Dosa nggak suaminya? Iya, enggak. Tapi kan paksain dirinya ya istrinya. Makanya dia tadi Curhatan seorang istri. Iya. Ini istri yang kurang iya. Tapi laki-laki juga harus bisa pandai buat membahagiakan istri juga. Nah, gitu. Suami duduk di rumah tadi ini tidur. Nih, pernah kejadian ada orang tuanya meninggal. Ya, orang tua si cewek meninggal. Kemudian anaknya ini pengen jenguk. Si anaknya ini kan cewek. Ya pengen jenguk. Karena ngedengar kabar bapak sama ibunya meninggal. Kemudian ternyata kenapa dia nggak berani jengukin orang tuanya pas meninggal, nggak berani keluar karena belum dapat izin dari sang suami. Kemudian ngadulah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nih kalau misalnya ada seorang istri dengar kabar orang tuanya meninggal, ternyata dia nggak ngikut ziarah, nggak ngikut takziah, nggak ngikut baca Yasin segala macem. Kemudian Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena tanpa diduga orang tuanya ini akan masuk surga. Lantaran kenapa? Karena sang istri setia dan nurut sama sang suami. Karena dia tidak berani keluar dari rumah sebelum mendapatkan izin dari sang suami. Gampang kalau jadi istri. Kalau misalnya cewek masuk surga itu gampang. Nurut sama suami itu udah dapat paket all in ke surga. Iya, nggak usah muluk-muluk. Pak, kalau suaminya ngelarang istrinya buat ngasih uang ke ceweknya gimana? Ya salah. Kalau misalnya ya dilihat dulu kebutuhan dia dulu. Iya. Kita cukupin dulu kebutuhan kita. Ya. Boleh berkorban tapi jangan jadi korban. Ya. Kita boleh berkorban tapi jangan jadi korban. Kita ngusahain buat orang ternyata buat kita sendiri minus. Nah, gitu salah. Pinjam dulu 100 ini. Apa? Ya, kalau lebih baik bisa kasih ke yang lain. Gitu. Karena kan pada hakikatnya wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Karena di setiap harta yang kita miliki itu terdapat jatah buat orang lain. Gitu ya. Makanya sedekah juga bisa sedekah paling terbaik adalah ke orang terdekat. Ya, bisa ke saudara kita, bisa ke emak kita, nenek kita, buyut kita. Ya, asal jangan duluin baik, udah itu aja ya. Udahlah. Untuk memperkenalkan ijazah. Silaturahmi kita nggak terputus. Boleh nggak minjem duit 100 gitu. Sekarang diubah. Apa? Agar silaturahmi terputus, minum duit 100. Aja dibahas. Taib, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.